Puji nama Tuhan. Ini kedua kalinya Kak Gria, betul ya? Dua kalinya saya untuk diberikan kesempatan melayani firman Tuhan pada hari ini. Izin Bapak dan semua untuk kita yang hadir pada sore hari ini. Baik, Kak Gria saya udah share ya. Ada share, ada bahannya. Ya, nanti boleh mungkin bisa ditampilkan. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu biasanya kalau apalagi bulan ini kan identik dengan bulan Valentine. Mungkin ada yang udah kasih coklat untuk pasangannya? Belum. Untuk anaknya? Untuk yang dikasihi? Belum. Belum. Nanti pulang dari sini berarti beli coklat untuk pasangannya. Amin. Ya, bisa coklat, bisa juga bunga uang, nah itu bisa diberikan. Ya, biar makin senyumannya lebar. Puji nama Tuhan, amin. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak akan berbicara tentang hari Valentine ya. Meskipun ya orang-orang di luar sana merayakan hari Valentine ya. Tapi saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada untuk kita semua. Bicara tentang dewasa dalam iman. Boleh tampilkan? Baik, kita akan buka perikop kita di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Sekali lagi, kita buka Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu, amin? Baik, Bapak Saudara. Kita akan baca bersama-sama dengan suara serentak. 3, 2, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk perkenalkan diri. Nama saya Gamaliel Margotosoid, orang Batak, tinggal di Jakarta, di Cilincing. Ya, untuk aktivitas saya Bapak Saudara, saya sebagai pengajar, ya, guru agama, ngajar juga guru seni musik Bapak Saudara di salah satu sekolah swasta di daerah Bantenan. Ya Bapak Saudara, selebihnya pelayanan musik dan juga pastoral youth pemuda. Memang saya lebih banyak ke anak-anak muda saudara ya. Dan juga saya lagi mengkonseling ada 6 remaja yang untuk dibaptis nanti di bulan akhir Februari ya Bapak Saudara, selama bakal dibaptis. Jadi itu sedikit perkenalan dari saya untuk kita semua. Jadi kita kembali kepada tema yang mau kita pelajari pada siang hari ini, sore hari ini, tentang dewasa dalam iman. Ya Bapak Saudara, apa itu iman? Ya mungkin lagi salah ya, tidak apa-apa. Iman dalam KBBI saya akan bagikan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan ketetapan hati, keteguhan batin serta keseimbangan batin. Bapak Saudara, itu yang disebut dengan iman secara KBBI. Terus saya juga mengambil ya dari salah satu teologi ya, teolog yang bernama Lorenz Bagus. Dia mengatakan keyakinan dan kepercayaan yang kuat akan Allah. Ini dipertegas lagi. Keyakinan yang kuat terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita memiliki keyakinan yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan iman. Makanya dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu berpusat kepada Tuhan. Dalam setiap kita umat Kristen pada sore hari ini, pertanyaan saya untuk kita semua, termasuk kepada saya, sudah sejauh manakah iman kita, pertumbuhan kita, kedalaman iman kita? Apakah
Kita hanya sekedar iman kita datang ke gereja, pulang, selesai. Ya, hari Minggu makanya dikatakan ada mungkin joknya dikatakan hari Minggu haleluya. Di rumah haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita, iman kita itu harus dipelihara. Harus namanya mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu kita belajar tentang bagaimana dewasa dalam iman. Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan lanjut. Dewasa dalam iman yang pertama itu bicara tentang pondasi hidup firman Tuhan. Pondasi hidup kita apakah hanya ditentukan oleh keuangan kita, oleh jabatan kita, oleh relasi orang-orang yang kita kenal? Ya, atau sebaliknya, pondasi hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara, ya, apalagi dengan tantangan sekarang ini. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang udah berkeluarga, ya, punya anak. Anak-anak sekarang itu luar biasa. Karena saya juga menghadapi anak-anak apalagi sekarang Gen Z, ya, yang identik dengan handphone, gadget. Apalagi anak-anak sekarang, ya, pendekatannya nggak bisa lagi pendekatan zaman dulu, ya. Beda sekarang. Harus baik-baik ngomongnya. Karena kalau kita sedikit salah untuk berbicara atau bertindak, ya, yang ada apa nanti? Tindakan kekerasan dan sebagainya. Ya itu Saudara. Karena apa? Gadget dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kita tadi iman kita nggak didasari, nggak dipondasi dengan firman Tuhan, yang ada apa? Emosional. Ketika menghadapi anak, ketika menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, atau siapapun, ya, kita langsung emosional. Kita langsung marah-marah. Karena apa? Karena pondasi hidupnya tidak dilandasi oleh firman Tuhan. Atau tadi sekedar mendengar firman Tuhan tapi enggak melakukan. Yang kedua, Bapak Saudara, ya, dewasa dalam iman itu bicara tentang komitmen mau berubah. Katakan sebelah kanan kirinya, mau berubah. Amin. Apalagi 2026. Ya, pastikan kita kan ada namanya resolusi. Ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ya. Keadaan boleh berubah, zaman boleh berubah, tantangan boleh ada. Tetapi kita, komitmen kita tetap terhadap Tuhan. Pak Pendeta, saya udah rajin ibadah. Pak Pendeta, saya udah rajin pelayanan. Pak Pendeta, saya udah rajin komsel dan sebagainya. Kok begini hidup saya? Mana Tuhan? Mana kasihnya Tuhan? Kok saya nggak mengalami kenaikan gaji? Ya, Bapak Saudara, kami di sekolah itu mengajar itu nggak ada istilah kenaikan. Yang ada turun. Bapak Saudara, ya, dan sebagainya. Tapi tadi kami diajarkan untuk bagaimana, udah, kami percaya berkat Tuhan ada, dan fokus kami udah anak-anak untuk pelayanan. Selebihnya ya Tuhan yang bekerja, Bapak Saudara, ya. Jadi orang yang dewasa dalam iman memiliki komitmen, dia mau berubah. Jangan nanti mengatakan ada amin, amin. Nanti pas di rumah aman. Bukan amin lagi, aman. Aman untuk diri sendiri. Bapak Saudara. Itu yang kedua, Bapak Saudara. Yang ketiga. Oke. Boleh next lagi slide-nya? Terus. Ayo dia. Yang ketiga, dewasa dalam iman itu merupakan proses pembentukan sikap hati yang terus-menerus. Jadi Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara menyadari ya apa yang kita lakukan salah, apa yang kita lakukan tidak berkenan di hati Tuhan,
kita menyadari. Makanya jangan seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel, Tuhan mengutus nabi-nabinya, Tuhan memberikan mukjizat, Tuhan memberikan perlindungan, tetapi lihat feedback baliknya, mereka malah nggak setia terhadap Tuhan. Ya, kalau orang Batak bilang keras kepala. Saudara tahu ya kalau Batu ya keras kan, keras kepala. Jadi dewasa dalam iman merupakan proses menentukan sikap hati yang terus menerus. Dan yang berikutnya adalah dewasa dalam iman adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Amin. Amin, saudara. Amin. Bapak saudara percaya punya pergumulan masing-masing, termasuk saya. Tapi kalau itu bukan perkenanan Tuhan, kita bisa apa? Itu jalannya Tuhan. Terkadang memang jalannya Tuhan tidak sesuai dengan jalannya kita. Tapi itu memang kehendak Tuhan. Amin. Ya, saudara. Seperti saya percaya saya ditempatkan ya di mana sekolah untuk saya mengajar. Saya percaya Tuhan izinkan. Ya, ngapain sih? Kan ilmunya tinggi, S2, kok mau ya cuma hanya dibayar sepersekian. Tapi tadi saya percaya dengan saya puji Tuhan sudah 3 tahun melakukan istilahnya pelayanan. Berkat Tuhan itu terus mengalir. Amin. Begitupun Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tempat ini dengan pergumulan Pak Gembala dan semua kita. Ya, kita tidak melihat, oh ya, tidak melihat, aduh, jemaatnya nggak ada sebagainya. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Tetapi bagaimana untuk kita bertumbuh. Saya percaya pertambahan secara kuantitas itu bonus. Amin. Pertambahan jiwa-jiwa itu bonus. Yang paling penting itu adalah bagaimana kualitas iman kita terhadap Tuhan. Kalau bagi saya percuma juga banyak jemaatnya, tapi kalau nggak ada pertumbuhan, bagi saya sama saja. Ya, tahu saudara, kami juga pun pelayanan pengembalaan mulai dari bilangan kecil. Apalagi sekarang naik turun. Ya, dinamika saudara. Tetapi kita belajar pada sore hari ini dewasa dalam iman mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kadang jalannya Tuhan tidak sesuai dengan apa yang maunya kita. Tapi itulah kehendak Tuhan. Amin. Amin. Berikutnya. Jadi bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa dewasa dalam iman, Bapak Saudara? Ya. Yang pertama, kita harus memiliki kesatuan iman. Ya. Dimulai dari komunitas. Saya percaya komunitas itu dimulai dari keluarga. Amin. Ya. Mulai dari keluarga. Keluarga nanti beranjak kepada kita di mana kita yang bekerja atau yang sekolah. Nanti beranjak lagi kita di gereja. Nah, saya ambil contoh di gereja. Kita harus memiliki satuan iman. Kita harus saling bergandengan tangan, amin. Kita saling menopang, saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Begitupun dimanapun kita ditempatkan. Sama halnya tadi saya katakan di keluarga. Kita harus mendukung suami kita, anak kita, istri kita. Bukan tadi menjadi batu sandungan. Atau tadi kita merasa, oh ya karena kita suami, karena kita sebagai ibu, ya kita merasa otoriter terhadap suami kita mungkin, istri kita mungkin, anak-anak kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kesatuan dalam iman
Dalam keluarga memiliki kesatuan. Dalam gereja memiliki kesatuan. Dalam pekerjaan pun harus memiliki kesatuan, unity. Nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Maunya saya. Ya, Bapak Saudara. Amin. Dikatakan bahwa berarti tidak berjalan sendiri. Sama. Ya, kita harus saling menopang. Makanya gereja akan kuat. Ya. Pak Gembala nggak bisa kalau jemaatnya tidak menopang. Begitupun sebaliknya, Pak Gembala pun juga menopang untuk jemaatnya. Dalam keluarga pun demikian. Yang tadi saya katakan, suami menopang istri menopang suami, dan anak menopang ayah dan ibu. Itulah disebut dengan kesatuan dalam iman. Jadi bukan ke sana ke A, bukan ke B, ke C dan sebagainya. Ya, contoh dalam keluarga, yang satu gerejanya di sana, yang satu gerejanya di sini, yang satu lagi gerejanya tengah-tengah. Ya. Jadi tidak ada kesatuan. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus untuk memiliki kesatuan. Ya, Saudara. Berikutnya, yang kedua, kita sebagai orang yang hidup dewasa dalam iman harus memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Tadi dikatakan dalam ayat 13, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga apa? Sehingga kita ketika banyak pengajaran-pengajaran, baik dari internet, baik manapun, kita tidak diombang-ambingkan. Makanya saya percaya tempat ini, ya, mungkin sesekali bisa memberikan tadi pengajaran, memberikan doktrin terhadap kita semua yang ada di tempat ini. Untuk apa? Dibekali. Ya, karena kan lagi ramai di luar sana kan, ya Bapak Saudara ya. Kalau kita nggak dibekali oleh firman Tuhan, kita nggak mengerti tentang Alkitab, sudah habislah kita, terbawalah kita. Padahal mereka menginisialkan, oh saya juga Kristen. Padahal yang diajarkan bukan Kristen yang lain. Nah, kalau kita nggak dibekali oleh firman Tuhan, kita nggak dewasa dalam iman, maka kita tadi akan terperangkap. Makanya saya mengajak untuk kita semua, termasuk saya, mari ketika mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dengan baik. Amin. Apalagi sekarang khotbah udah banyak bisa diakses. Betul ya Pak? Ada internet, ada YouTube, tinggal searching. Ya. Atau saya percaya di sini mungkin ada tambahan kegiatan, ada komsel. Ada kaya? Ada komsel. Bisa sharing, bisa berbagi. Kalau tidak mengerti, kita tanyakan ke pendeta kita, gembala kita. Sehingga apa? Kita bisa dewasa dalam iman. Kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Sehingga kita tetap berpegang teguh terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Saudara. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Ya, kesukaannya adalah firman Tuhan. Tadi kami pagi, ya, kami diberikan untuk bagaimana. Ayo terus jemaat Tuhan baca firman Tuhan. Saya percaya di gereja ini pun juga menerapkan demikian. Sebenarnya nggak harus pemberitahuan ya. Membaca firman itu udah menjadi keharusan. Makanya kita setiap pagi kita bangun, yang kita buka adalah bukan buka handphone. Makanya banyak orang Kristen ketika ke gereja, Alkitab yang nggak bawa, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau handphonenya lupa bawa, mau nggak mau harus kembali. Karena apa? Ya handphone lebih penting. Haleluya.
Ya kan? Bapak Saudara, ya kan ada, Pak, di handphone sekarang Alkitab. Ya, betul. Ya. Tapi apakah kita yakin ketika buka handphone yang kita buka Alkitab? Siapa tahu kan yang kita buka notif WA dari suami, dari istri, atau dari siapapun. Sehingga apa? Kita ke distract. Yang tadinya mari kita buka di Mazmur sekian, lihat notif, apalagi penting. Jadinya dia lupa membuka Alkitabnya. Bapak Saudara, amin. Jadi kesukaannya adalah firman Tuhan. Jadi mari kita bangun pagi, Bapak Saudara, kita baca firman Tuhan. Saya pun juga melakukan demikian. Ya, saya biasanya baca itu 10 pasal. Kadang pagi mau berangkat, saya baca. Terus di sekolah kalau lagi jam kosong saya nggak mengajar, saya baca. Bapak Saudara, agar apa? Terus diingatkan, terus dikuatkan. Ya, Bapak Saudara, amin. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Sehingga apa? Pengenalan kita akan benar. Pusat kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang berikutnya. Terus yang ketiga, langkah dewasa dalam iman. Bagaimana caranya? Kita harus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus sepenuhnya. Makanya ada istilah, Bapak Ibu Saudara, sangkal diri, pikul salib, ikutlah aku. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen mau mengikuti jejaknya Tuhan? Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, kebanyakan mereka mengalami martir. Bukan berarti saya bilang Bapak Saudara harus martir, enggak ya. Tadi hal yang paling simpel, hal yang paling sederhana, membaca Alkitab, itu bagian loh dari penyangkalan diri. Karena kenapa? Kalau kita nggak terbiasa buka Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu rohani, kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang serupa dengan Kristus. Kalau bagi saya omong kosong. Saya bilang, ya, kita bilang I love you Jesus. Ya, makanya ada lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Pertanyaannya, apa bukti cinta kita terhadap Tuhan? Apakah hanya sekedar lantunan lagu yang tadi? Makanya setiap lagu yang dinyanyikan oleh worship leader itu bukan hanya jangan sampai kita nyanyi, sekedar nyanyi, selesai. Setiap lagu itu ada maknanya, saudara. Amin. Ya. Ku mau cinta Yesus. Bagaimana caranya untuk kita cinta Yesus? Dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan cintanya, sudah memberikan love-nya untuk kita semua. Apa buktinya? Salah satu cinta terbesar Tuhan adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, itu cintanya Tuhan. Tidak ada ajaran agama lain yang Tuhan yang menyatakan cinta sepenuhnya terhadap umatnya. Hanya di kita, betul? Ya, rela ke bumi, menjadi manusia, menjadi serupa dengan manusia. Ya, saudara, itu cintanya Tuhan. Bagaimana dengan kita, cintanya kita terhadap Tuhan? Ya, boleh kita katakan cinta kita terhadap pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi jangan lupa yang paling terpenting, cinta kita terhadap Tuhan. Ya, Tuhan nggak diberikan dengan cara kita kasih persepuluhan, kita kasih ucapan syukur. Karena kita kaya, kita kasih persembahan yang banyak. Enggak. Ya. Tapi bagaimana? Poin pertama adalah hati kita.
sepenuhnya tunduk taat terhadap Tuhan. Makanya kan ketika orang kaya dan siapa? Janda yang miskin memberikan persembahan, mana yang berkenan? Yang miskin kan? Tuhan gak berkenan kan terhadap yang kaya kan? Karena apa tadi? Merasa banyak duitnya. Ya, Tuhan gak melihat itu karena Tuhan punya segalanya. Tapi Tuhan melihat dari kecintaan kita terhadap Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara termasuk saya, mari kita harus serupa dengan Tuhan, dengan Kristus. Makanya kan dikatakan dalam Kejadian pun Tuhan menciptakan, Tuhan menjadikan segambar dan serupa. Meskipun pada kenyataannya manusia merusak image-nya Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia dengan cintanya di kayu salib, memberikan kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali terhadap kasih kita yang mula-mula kepada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengasihi sama, ya betul. Tapi jangan lupa mengasihi terhadap Tuhan. Itu lebih penting, lebih utama. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan akan juga sama, selaras dengan mengasihi sesama. Amin. Amin. Saudara, yang berikutnya. Saya mengambil ini kutipan yang bagus. Kekristenan yang sehat adalah seseorang yang tidak kenal lelah untuk ingin terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, bahkan ingin menjadi seperti Kristus. Saya percaya jemaat Kristus Indonesia mengalami pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan menjadi seperti Kristus. Amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Karena pun saya juga merasakan demikian. Tadi saya cerita, ya, kami bagaimana di sekolah mengajar, ya, dibilang gajinya gede, enggak saudara, ya, malah dikatakan nggak nyampe UMR, nggak nyampe UMP, di bawahnya. Tapi tadi, ya, kita percaya Tuhan akan memberikan berkat, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi kita harus memiliki, ya, pola pikir seperti ini, kekristenan yang sehat, yang tidak kenal lelah untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Mari kita renungkan, ya, kebaikan Tuhan. Tadi kita udah mengetahui bahwa Tuhan mati di kayu salib, cintanya begitu luar biasa. Ya. Sekarang tinggal kita, bagaimana respon kita, bagaimana tindakan kita, cinta kita terhadap Tuhan. Berikutnya, masih lagi. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah bagaimana langkah-langkah dewasa kita dalam iman kita. Kita harus menyatakan melalui tindakan kita, melalui kasih, melalui pelayanan, perkataan, sikap, dan kesaksian. Amin. Jadi jangan cuma mengatakan, oh saya ingin melakukan kebaikan, tapi hanya sekedar di mulut, tapi nggak melakukan. Lihat orang susah, diketawain. Lihat orang susah, ya udah. Salah sendiri, nah ini kita diuji, ya, kita diproses, ya. Ayub itu mengalami proses, ya, dan Tuhan melihat prosesnya dia. Ketika bagaimana hartanya ludes, betul, ya.
ternaknya ludes, hewan-hewannya ludes, bahkan anak-anaknya, sampai dia pun mengalami sakit penyakit. Tetapi Tuhan melihat proses imannya Ayub itu teruji. Ya, dia tetap mengikuti Tuhan, tetap setia. Makanya di endingnya kita lihat di Ayub 42 dia diberkati berlipat-lipat kali ganda. Ya, kekristenan bukan hanya sekedar teori, tetapi juga praktik. Karena kenapa? Tuhan kita sudah melakukan terlebih dahulu. Mulai dari dia menciptakan sampai dia turun ke bumi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sampai dia pun naik ke surga, dia tetap melakukan tindakan nyatanya dengan memberikan Roh Kudus sampai hari ini, betul? Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen harus mengaplikasikan tindakan nyata kita, ya, melalui kasih kita. Jadi kasihnya jangan setengah-setengah. Amin. Kita harus mengasihi tadi yang saya katakan di awal, terhadap keluarga kita, terhadap rekan kerja kita, terhadap ya mungkin di sekolah atau di gereja. Salah satu simpel contohnya mengasihi di gereja, memberikan salam, shalom gitu. Jangan nanti ketemu shalom bengkak, ya kan? Pasti tanya kenapa? Nggak tahu kenapa gitu. Bukan urusan kamu gitu. Padahal udah baik-baik orang tersebut untuk menyapa. Ya, melalui apa lagi? Pelayanan kita. Ya, tadi abang-abang tadi, Kak Agri, ya, melalui tindakan nyata kita, pelayanan kita. Kita diberikan talenta untuk apa? Menggunakan talenta kita. Itulah orang yang disebut dengan dewasa dalam iman. Ya, pelayanan juga saya percaya bukan hanya di mimbar, di keluarga pun juga pelayanan. Membawa anak-anak kita, membawa suami istri kita terhadap Tuhan, itu bagian pelayanan. Amin. Yang ketiga, melalui perkataan. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita terlihat, ya, terlihat luar biasa kudus, tapi di luar, ya, udah nggak kudus lagi. Ya, salah sedikit langsung emosi, keluar semua kata-kata diragunan dari A sampai Z. Haleluya. Ya, jadi sebagai orang Kristen, perkataan kita juga harus tadi perkataan yang penuh kasih. Ya, meskipun kadang-kadang orang menyakiti hati kita, melukai hati kita, Alkitab tidak pernah mengajarkan, ya, balaslah kejahatan dengan, tidak pernah dikatakan balaslah kejahatan dengan kejahatan, nggak ada. Yang ada sebaliknya. Memang susah, memang berat, tetapi tadi Tuhan sudah membuktikan. Coba kita baca di Alkitab ya, kita cari, adakah Tuhan ketika dia difitnah, ketika tadi dia mau lempari batu, adakah pernah dia melawan? Tidak pernah. Justru yang ada dia malah udah lebih baik menghindar. Ya, kalau saudara. Tapi kebanyakan orang sekarang, ya, senggol sedikit langsung senggol balik. Apa lu? Ya kan? Kalau saudara. Amin. Jadi melalui perkataan kita, yang keempat melalui sikap kita, ini sama dengan poin ketiga. Yang kelima melalui kesaksian. Tadi Kak Agri bilang shalom saudara yang bersaksi. Nah, nanti ke depannya kita harus berlomba-lomba untuk bersaksi. Amin. Karena dengan kita bersaksi, orang-orang yang mendengarkan kesaksian kita nggak tahu, mereka diberkati, menjadi inspirasi. Makanya mari kita berlomba-lomba. Makanya ketika jemaat mula-mula, mereka berlomba-lomba untuk bersaksi. Amin.
Makanya ada komsel namanya. Siapa yang bersaksi, siapa yang ingin bercerita tentang kebaikan Tuhan, mari bagikan. Amin. Saudara, saya percaya ketika 4 poin tadi kita lakukan, maka iman kita mengalami pendewasaan. Amin. Jadi bukan hanya sekedar kita di KTP Kristen, Protestan, ya, tapi hidup kita belum namanya mengalami pertumbuhan secara Kristen. Saya percaya jemaat di tempat ini mengalami dewasa dalam iman. Saya percaya selebihnya bagaimana untuk mengasihi, bagaimana untuk kita bertindak, itu akan mengikuti dengan tadi 4 poin di atas tadi yang kita sudah pelajari sore hari ini, ya, bahwa kita harus dewasa dalam iman. Ada lagi? Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk sore hari. Firman-Mu mengajari kami Tuhan bagaimana untuk kami dewasa dalam iman. Untuk kami bagaimana bertumbuh dalam kedewasaan iman kami. Untuk kami serupa dengan Kristus, seperti yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, terkadang kami sebagai manusia gak mampu, tapi kami percaya ketika kami meminta tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menyampaikan isi hati, tetapi Roh-Mu tidak pernah terbatas dalam mengajari kami, memampukan kami, menuntun kami kemanapun kami melangkah. Kami percaya kami menjadi jemaat-jemaat, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang mengalami kepenuhan dalam Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap apa yang Kau telah sampaikan kepada kami. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Tuhan memberkati Pak Pendeta Tuhan, gembala kami tempat ini. Tuhan memberkati. Kami percaya gereja ini Tuhan akan menuai banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya tempat ini akan dipenuhi. Dan apa yang kami lakukan semua untuk hormat nama-Mu saja. Inilah doa kami serahkan ke dalam kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih hambanya, dan Yesus memberkati setiap pelayanan dalam pekerjaan, usaha, keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, amin. Terima kasih buat para tim pelayan hari ini, Musik BL, Multimedia, dan para jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Pengumuman untuk kita, minggu depan kita ketemu di ibadah di tempat ini pukul 4 sore, kita ibadah di tempat ini. Untuk pelayan nanti saya akan menyusul di grup. Demikian pengumuman untuk kita pada hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Nanti doa syafaat dan berkat. Mau sekalian langsung hambanya ya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami.
Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami ingin menaikkan setiap doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi, yang kami cintai Tuhan, NKRI. Tuhan, berkati bangsa kami, berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami, berkati para menteri, semua pejabat publik yang ada di bangsa kami. Tuhan, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kebijakan yang mereka lakukan mendatangkan kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Segala mungkin keinginan mereka yang hanya menguntungkan secara pribadi, kiranya Tuhan ingatkan mereka bahwa tugas mereka adalah Tuhan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Tuhan, kami melawat Tuhan. Tuhan melawat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Shalom-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala pertikaian, dari segala Tuhan tindakan anarkis, teroris Tuhan, segala bentuk kejahatan lainnya, korupsi. Kami tolak, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan, dan Indonesia mengenal bahwa Tuhan menjadi juru selamat dalam setiap pribadi mereka. Kami juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami intimidasi, penolakan Tuhan untuk ibadah, untuk berjemaat, untuk gereja. Dimanapun Tuhan, kiranya berikan perlindungan bagi setiap mereka, berikan kekuatan bagi setiap mereka, untuk mereka bisa mampu di tengah-tengah intimidasi yang mereka hadapi, mereka bisa kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sekali lagi berdoa Tuhan pemulihan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Jakarta. Tuhan berkati kota kami ini. Berkati gubernur, wakil gubernur kami. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta Utara.
Tuhan berkati semuanya, berkati Celincing, Kelapa Gading, Pelumpang Semper Tuhan, Tanjung Priuk, Cakung, bahkan semuanya Tuhan yang termasuk dalam Jakarta Utara, Tuhan berkati. Jawaban Tuhan dari segala tindakan kejahatan, bahkan Tuhan roh begal, roh tawuran Tuhan, roh kecelakaan kami tolak Tuhan. Segala Tuhan yang bukan berasal daripada Tuhan, kami percaya Jakarta Utara aman, Jakarta Utara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi yang berdoa buat gereja ini, Tuhan berkati, berkati gembala sidang, Tuhan berkati para pelayan Tuhan, memberkati juga jemaat-jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan bagi Tuhan gembala sidang tempat ini, bahkan jemaat-jemaat Tuhan tempat ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap pribadi mereka dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha bisnis. Tuhan berkati. Kami percaya setiap umat-Mu tidak mengalami kekurangan, tetapi Tuhan mengalami kelebihan di dalam Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan dalam setiap hidup mereka. Kami percaya orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan mengalami kekurangan, tetapi akan mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan juga berkati penambahan jiwa-jiwa Tuhan tempat ini. Tuhan juga memberkati. Berkati Tuhan setiap program kegiatan gereja Tuhan tempat ini. Tuhan juga memberkati. Berkati Tuhan untuk apartemen ini, apartemen Gading Nias. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati orang-orang Tuhan yang ada Tuhan di sekitar apartemen ini. Tuhan memberkati mereka. Kiranya kemuliaan Tuhan ada Tuhan di apartemen ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, setiap kami yang melayani, memberkati worship leader, memberkati pemusik, memberkati multimedia, bahkan setiap kami yang hadir. Tuhan memberkati kami tanpa terkecuali. Tuhan, kami juga Tuhan sebentar akan meninggalkan tempat ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Tuhan, kami berkati kami yang naik kendaraan, kami yang berjalan kaki mungkin. Kira sertai kami Tuhan, tiba bertemu dengan keluarga kami tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Dan kami akan berjumpa Tuhan di minggu berikutnya untuk kami sama-sama beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah Tuhan rasa syukur kami. Dan Tuhan, kami akan akhiri dengan kami Tuhan terima berkat daripada Tuhan. Mari kasih Tuhan, angkat tanganmu untuk kita mau berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kemuliaan. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Dan Tuhan memberkati engkau setiap engkau melangkah, kemanapun engkau melangkah, disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah Tuhan dalam tuntunan Tuhan menyertai kita semua yang hadir pada sore hari ini. Mulai hari ini hingga pada saatnya Tuhan menjemput kami semua untuk bertemu dengan muka di surga nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Daerahku
bersaat teduh sejenak.